Minggu Trinitas 2025 dan peringatan 1700 tahun Konsili Nisea 325 Masehi. Menjaga diri, menjaga jemaat. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 32. Saudara, dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 32, Rasul Paulus menasihati para penatua jemaat di Efesus untuk menjaga diri dan seluruh kawanan. Prosekete he autois kai panti to poimnio, yang bisa juga kita terjemahkan, perhatikanlah dengan saksama dirimu sendiri dan seluruh kawanan domba. Ada apa, saudara? Mengapa Rasul Paulus memberi nasihat itu? Pertama, Rasul Paulus menggarisbawahi jabatan dan tanggung jawab para penatua. Di dalam jemaat, Roh Kudus telah menempatkan mereka sebagai para penilik, pengawas, untuk menggembalakan jemaat Allah. Enho humas to pneuma to hagion eteto episkopus poimainein tein eklesian tuteu. Para penatua adalah penilik-penilik, pengawas-pengawas, atau uskup-uskup yang bertugas menggembalakan jemaat Allah. Kedua, Sang Rasul menekankan betapa berharganya kawanan alias jemaat Allah, hei ecclesia tuteu, di mata pemiliknya, yakni Allah sendiri. Sebab Allah memperoleh peripoiesato, dari kata kerja peripoieo. Allah memperoleh jemaatnya melalui darahnya sendiri. Dia tu haimatos tu idio. Tersirat, Allah memperoleh jemaatnya melalui kematian miliknya sendiri, tu idio dalam bahasa Yunani, yaitu Yesus Kristus anaknya. Jelas, sebagai pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang dituakan oleh jemaat, para penatua mengemban tugas yang mulia sekaligus tanggung jawab yang besar. Sebab mereka menggembalakan dan oleh karena itu harus memperhatikan dengan saksama kawanan yang terdiri dari orang-orang yang dijadikan Allah miliknya sendiri melalui pengorbanan anaknya. Di kemudian hari dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menandaskan bahwa karena kasihnya, Kristus Yesus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Dan Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perhatikanlah Efesus 5 ayat 2 dan 25. Ketiga, Sang Rasul memberi peringatan serius tentang guru-guru palsu. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyampaikan hal-hal yang menyimpang. Katanya, Andres laluntes diestramena dalam teks Yunani. Tentu
menyimpang dari ajaran rasuli. Ajaran rasuli berakar dalam peristiwa Yesus yang meliputi pelayanan, kematian, dan kebangkitannya. Dengan perkataan lain, ajaran yang menyimpang itu adalah ajaran-ajaran sesat. Rasul Paulus menyebut guru-guru palsu itu serigala-serigala ganas, lukoi barei. Betapa tidak? Mereka akan masuk ke tengah-tengah kamu. Eise liusontai eis humas, kata sang rasul. Dengan tidak menyayangkan atau tidak menyisakan kawanan itu. Mei feidomenoi tu poimi. Persis seperti serigala-serigala ganas. Kaum heretik alias bidat ini, saudara, berusaha untuk membuat murid-murid menjadi pengikut mereka. Atau menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Atau menyesatkan murid-murid sehingga mengikut mereka. Mereka adalah kaum skismatik, pemecah belah gereja Kristus. Ironisnya, beberapa guru palsu itu justru muncul dari kalangan para penatua itu sendiri. Miris sekali mendengar perkataan sang rasul, ex humon auton anastei sontai. Mereka akan muncul dari antara kamu sendiri. Atas dasar ketiga hal itu, saudara, Rasul Paulus memerintahkan para penatua untuk melakukan sesuatu yang pernah diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, para rasul. Yakni tetaplah berjaga-jaga atau berjaga-jagalah senantiasa. Gregoreite, berjaga-jagalah senantiasa. Dari kata dasar Gregoreo. Atau waspadalah senantiasa. Perhatikan misalnya Matius 24 ayat 42, 25 ayat 13, 26 ayat 38 dan 41. Tugas menggembalakan jemaat termasuk memperhatikannya dengan saksama agar jemaat selamat dari ajaran-ajaran sesat para bidat dan pemecah belah, harus dilaksanakan dengan segenap kewaspadaan. Waspada terhadap rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Lihat Efesus 4 ayat 14. Waspada pula terhadap diri sendiri agar tetap setia memelihara kemurnian Injil, hidup sesuai dengan Injil, dan mengabarkan serta mengajarkan Injil seutuhnya. Lantas bagaimana cara memelihara kewaspadaan itu? Dengan senantiasa mengingat teladan kasih Rasul Paulus sebagai bapak rohani jemaat Efesus. Ya, kasih yang menginginkan agar mereka setia dalam komitmen terhadap Injil. Komitmen untuk memelihara kemurnian Injil, untuk hidup berpadanan dengan Injil, dan untuk memberitakan Injil. Karena kasih itu, kata Rasul Paulus, aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dengan senantiasa mengingat teladan kasih sang Bapa rohani, kiranya para penatua itu dapat memelihara motivasi yang murni dan kuat dalam mengawasi diri, yakni integritas dan ajaran mereka, serta berbagai
ancaman terhadap jemaat Allah. Nah, sekarang mari kita coba memahami Minggu Trinitas. Minggu Trinitas mengajak kita untuk merenungkan Allah yang hidup dan benar. Dia adalah misteri yang merangkul alam semesta. Misteri yang penuh dengan anugerah dan keselamatan. Dia esa, tiada ilah kecuali Dia, Allah yang hidup dan benar. Dia esa, tiada pencipta dan penebus semesta serta sekutu umatnya. Dia saja. Allah yang esa ada secara kekal, bersama dengan firman dan rohnya, dan senantiasa berkarya juga dengan firman dan rohnya. Matius 28 ayat 19 menyebutnya Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena secara kekal ada bersama dengan Allah atau Sang Bapa, Sang Firman atau Sang Anak, dan Roh atau Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang sehakikat atau sama ilahinya dengan Allah atau Sang Bapa, serta tidak terpisahkan daripadanya. Ajaran tentang Allah Tritunggal bukanlah sekedar konsep teologis yang abstrak, saudara, tetapi merupakan pondasi keselamatan kita. Dia adalah sumber, dasar, dan operator keselamatan kita. Sumber. Allah Sang Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, semata-mata oleh anugerahnya. Dasar, firman atau Sang Anak menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menebus kita. Operator, Roh Kudus mengefektifkan pemilihan Bapa dan penebusan Anak dalam hidup kita, dan menyatakan kehadiran Kristus di dalam dunia melalui gereja. Ajaran tentang Allah Tritunggal, saudara, juga mewartakan natur Allah yang esa sebagai komunitas kasih yang relasional, yang berkarya merangkul segala makhluk untuk boleh menikmati persekutuan dengannya. Sesungguhnya Allah Tritunggal adalah model bagi komunitas Kristen dan pelayanannya, model bagi gereja dan pelayanannya. Di dalam komunitas iman atau gereja Kristus, kita merayakan kesatuan atau keesaan dan kebinekaan dalam komitmen kepada kebenaran dan kasih yang saling melayani. Maka mengenal dan menyembah Allah Tritunggal akan memberi kita kekuatan untuk menjaga diri kita masing-masing dan saling menjaga seorang dengan yang lain dalam jemaat atau gereja Kristus, sehingga kita semua terpelihara dari ajaran-ajaran sesat dan perpecahan. Sekarang mengenai peringatan 1700 tahun Konsili Nisea 325 Masehi. Saudara, tahun ini keluarga besar Kristen yang meliputi gereja Katolik,
gereja-gereja Ortodoks Timur dan Oriental, serta gereja-gereja yang terbit dari reformasi abad ke-16, memperingati 1700 tahun Konsili Nisea. Peringatan ini adalah sebuah momen penting untuk mengenang dengan penuh syukur sebuah peristiwa yang sangat besar dalam sejarah gereja. Dalam konsili atau muktamar yang digelar sejak bulan Mei hingga Agustus tahun 325 Masehi di kota Nisea, sekarang Iznik di Turki, wilayah Asia, gereja berupaya mengklarifikasi dan mempertahankan ajaran rasuli tentang Yesus Kristus dari ajaran yang menyimpang atau sesat dan memecah belah, ajaran yang heretik dan skismatik. Ajaran sesat dan pemecah belah itu adalah Arianisme yang menyatakan bahwa Yesus Kristus Sang Anak adalah makhluk atau ciptaan Allah. Oleh karena itu, ia tidak kekal dan tidak sehakikat dengan Allah Sang Bapa. Berdasarkan ajaran rasuli sebagaimana diwartakan dalam kitab suci, gereja merumuskan pengakuan iman Nisea yang menegaskan bahwa Yesus Kristus Sang Anak adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan bukan diciptakan, sehakikat dengan Sang Bapa. Dalam penegasan itu, nyata keyakinan gereja bahwa Sang Anak atau Firman yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus sama ilahinya dengan Bapa, berbeda pribadi dengan Bapa, tetapi tidak terpisahkan dari Bapa. Melalui Yesus Kristus, Firman yang berinkarnasi atau menjadi manusia dan menderita sengsara, mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu, Allah mendapatkan jemaat atau gerejanya. Sekarang mari kita menghubungkan amanat Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 32 dengan Minggu Trinitas dan peringatan 1700 tahun Konsili Nisea. Pertama, amanat Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 itu didasarkan pada kebenaran bahwa gereja adalah milik Allah yang diperolehnya dengan darah Kristus dan dibimbing oleh Roh Kudus. Ajaran tentang Allah Tritunggal yang kita rayakan dalam Minggu Trinitas dan terungkap dalam Konsili Nisea mengingatkan kita bahwa iman, pengharapan, dan kasih serta keesaan dan misi kita sebagai gereja berakar dalam Allah Tritunggal. Gereja bukanlah sekedar lembaga manusia, tetapi tubuh Kristus yang hidup milik Sang Bapa dan dibimbing oleh Roh Kudus. Kedua, penegasan Konsili Nisea tentang keilahian Kristus dan implikasi trinitariannya
bukan semata-mata soal presisi atau ketepatan rumusan teologis. Penegasan itu merupakan suatu pembelaan atas keesaan gereja dan kebenaran Injil. Peringatan Rasul Paulus tentang serigala buas dan ajaran-ajaran palsu dalam Kisah Para Rasul pasal 20 menggemakan perlunya kewaspadaan dalam memelihara iman atau ajaran rasuli. Sekarang ini saudara, saat kita mengenang Konsili Nisea, kita dipanggil untuk menjaga kebenaran Injil, menentang penyimpangan atau pemutarbalikan terhadapnya, dan tetap bersatu atau mengupayakan kesatuan, keesaan dalam pengakuan iman kepada Allah Tritunggal. Yang ketiga, nasihat Rasul Paulus untuk menjaga diri kita dan seluruh kawanan domba Allah menggarisbawahi perlunya kepemimpinan yang berhikmat dan rendah hati, kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, menetapkan dan memperlengkapi para pemimpin untuk menggembalakan gereja. Penegasan dalam pengakuan iman Nisea bahwa gereja percaya kepada Roh Kudus sebagaimana ia percaya kepada Allah Sang Bapa dan Yesus Kristus Sang Anak, mengingatkan kita bahwa Roh Kudus terus membimbing, mempersatukan, dan memberdayakan gereja untuk menjadi saksi yang setia bagi Kristus di tengah dunia. Yang keempat, Minggu Trinitas dan peringatan 1700 tahun Konsili Nisea mengundang kita orang percaya untuk merengkuh misteri Allah, bukan sebagai teka-teki untuk dipecahkan, melainkan sebagai relasi untuk kita masuki. Allah Tritunggal adalah model bagi kesatuan yang sempurna dalam keberagaman. Allah Tritunggal memanggil gereja untuk mencerminkan kesatuan atau keesaan itu dalam kasih, pelayanan, dan misi. Identitas dan panggilan gereja tidak terpisahkan dari kehidupan Allah Tritunggal. Demikian. Selamat menghayati misteri Trinitas. Selamat mengenang, memperingati, dan mensyukuri 1700 tahun, 17 abad Konsili Nisea. Terpujilah Allah. Amin.